Bagaimana jika nyembelih sampai lehernya putus? Dan bagaimana hukum baju yang jatuh di kamar mandi? Bagaimana hukum baju yang jatuh di kamar mandi? Suci atau najis? Pertama ya akhi ya ukhti. Jadi nyembelih itu, adab dalam nyembelih itu menghalalkan binatang hidup dibunuh sampai mati. Itu istilah fikihnya ada 3. Dzabh, nahar, akar. Dzabhun, nahrun, akrun. Ngerti ya? Az-dzabhu itu qat'u yani al-mirri wal hulkum wal wadajain. Yani dzabh itu memotong, mirri itu jalur makanan, hulkum itu jalur nafas, wadajain itu 2 urat nadi. 2 urat ada yang di sini. Itu. Nah, 4 ini yang wajib 2. Yang 2 sunnah. Itu pendapat yang terkuat. Sebagian ulama mengatakan yang wajib 4. Tapi wallahu alam yang lahir bagi ana yang wajib 2. Yang 2 sunnah. Yang wajib itu adalah jalur makanan sama jalur tenggorokan, jalur nafas. Kenapa? Wadajain itu kecil di sini. Kadang-kadang wong itu nggak perhatian banget, itu sering melingsi. Sering apa tuh melingsi biasanya? Sering yuk potong apa menene ladine ora petel andep yuk melungker-melungker tok gitu. Jadi intinya itu adalah jalur makanan, jalur yani nafas. Itu terpotong. Itu terpotong. Itu namanya dzabh. Yang kedua, an-nahr. An-nahru itu melukai area leher. Jadi jarah fi an-nahr, dinamakan nahr itu karena melukai area leher. Jadi area leher itu cuma ditusuk karo panah, ditusuk karo tombak, ditusuk karo pedang gitu. Atau yang semisalnya. Itu namanya nahr. Yang ketiga al-akr, ain kofra. Al-akru itu melukai binatang di bagian manapun dari binatang tersebut sampai mati. Lah, kapan penggunaannya? Itu yang penting. Kapan penggunaannya? Ojo diawur. Ini ojo diawur. Az-zabhu itu berlaku untuk semua binatang. Wajibnya itu zabah. Kecuali unta. Dan yang semisal dengan unta. Jadi az-zabah itu berlaku untuk semua binatang. Itu wajibnya zabah. Untuk menjadikan binatang itu halal, wajibnya itu zabah. Kecuali unta dan yang semisal dengan unta. Baik. Berarti ayam, kambing, sapi gitu ya. Yang semisalnya itu semuanya zabah. Semuanya itu zabah. Baik. Yang kedua, an-nahr itu berlaku untuk unta. Berlaku untuk unta karena memang gitulah prakteknya Rasulullah dulu di zaman beliau itu kalau bunuh unta, kalau mau makan unta itu caranya itu bukan dzabah, tapi caranya itu nahar. Caranya itu unta itu tetap berdiri. Unta kok di rubono ya tendang sampean. Unta digeblakno sampe tendang cokot. Jadi unta itu posisinya itu berdiri. Jadi ikat biasa gitu aja, diikat di pohon, diikat di apa gitu. Berdiri. Dalam kondisi dia berdiri itu, kemudian ada orang pakai tombak di bawahnya. Kayak tombak itu langsung ditusuk dari bawah. Tusuk, cas gitu, terus dia pergi. Unta itu begitu terluka, dia itu akan limbung terus jatuh. Itu halal untuk unta. Itu namanya an-nahr. Tapi yang tertusuk itu harus area leher, leher. Nah, itu an-nahr. Itu berlaku untuk unta. Saya katakan dan binatang yang sejenis unta. Yang kira-kira digeblakno ngono ku ra iso. Tapi ra ono. Itu cuma teori fikih to. Unta dan sejenis unta, binatang ternak loh yo. Yang sejenis unta itu ra ono. Ya wis unta tok iku. Ya unta tok itu aja. Yang sejenis dengan unta. Kalau kemudian suatu ketika nanti ono wong ternak jerapah ngono ya mungkin.
suatu ketika nanti ternak jerapah. Tapi ora ono to, ternak jerapah. Ini ternak jerapah. Atau misalkan suatu ketika nanti ono wong ternak gajah, terus gajah itu ono sate gajah. Ya ini semisalnya, tapi kan ya mungkin. Zaman sekarang itu belum ada bayangan. Jadi sejak dulu itu para ulama hanya mengatakan unta atau binatang sejenis unta. Ditakoni opo yo gak jelas. Pokoknya unta jenis dengan unta. Taib itu namanya an-nahar. Yang ketiga al-akar. Al-akar itu untuk binatang liar yang gak bisa dicekal. Ini berlaku untuk kondisi berburu atau binatang jinak yang sudah kayak binatang liar. Jadi misalkan manuk. Jadi berburu manuk ku dicekel sik gede belek. Manuk ora gelem. Yo ditembak gitu aja. Ditembak, dipanah, kena bagian manapun asalkan dia matinya karena tembakan, karena panah itu maka halal. Dan itu namanya al-akar. Itu namanya al-akar untuk binatang berburu. Nah, akar ini berlaku untuk binatang buruan atau binatang jinak yang mempunyai sifat binatang liar. Kabarnya begini. Kabarnya itu ono sapi arepe digawe korbanan. Arepe digawe korbanan ora gelem mati. Arepe dibeleng ora gelem. Ngamuk itu. Sapi ini tuh ngamuk. Sapi ini ngamuk nendang sana nendang sini, akhirnya tali itu putus. Ini tuh kalau mau dibeleh, korban orang itu. Kalau memang sapi itu benar-benar sudah nggak bisa dikendalikan, maka dia statusnya menjadi binatang liar. Kalau dia sudah menjadi binatang liar, lakukan cara akar dan itu halal. Ambil panah, ini panah. Ini kalau panah ambil tembak. Atau ambil pisau gitu dilempar gitu, ambil panah dilempar gitu, kena perutnya, kena kepalanya, kena apanya gitu, langsung mati, selesai masalah. Kalau hanya jatuh terus limbung, maka wajib disembelih. Jadi wajib untuk disembelih dengan kaidah dzabah, dengan kaidah adzabah, dan itu halal. Tapi benar-benar harus dipahamkan ke jamaah. Aku lha kono, masjid kono mangan batang. Loro kabeh. Ngene. Mangan batang ojo ngono. Ojo terima daginge, ojo terima korbane loro kabeh. Jadi memang pemahaman fikih itu perlu disosialisasikan kepada umat, gitu. Pemahaman fikih yang semacam itu. Lah. Para kita nanti mau apa atau ini mau. Dia mau pertanyaan ini sebelah ali aku ya. Bagaimana jika menyembelih sampai lehernya putus? Karena lehernya putus sampai. Jadi dalam kondisi ini para ikhwah, yang ada pertanyaan sampai leher putus itu berarti hanya dzabah. Bukan nahar, itu nggak mungkin lehernya putus. Hanya nahar itu nggak mungkin. Kemudian akar itu nggak mungkin. Jadi hanya posisi dzabah. Dalam masalah dzabah itu ada dua masalah yang muncul. Bagaimana kalau sampai putus? Itu masalah yang pertama. Bagaimana kalau nyembelihnya dari belakang? Bagaimana kalau nyembelihnya itu wong tukang petualang itu aneh-aneh, kepengin aneh-aneh. Bagaimana kalau nyembelihnya dari binatang, dari belakang? Dua-duanya terlarang tapi makruh, nggak sampai membatalkan hukum. Kenapa? Pertama nyembelih dari depan sampai leher putus itu makruh. Di mana titik kemakruhannya? Binatang itu cepat mati. Nek binatang itu langsung mati karena sebenarnya inti hidup itu kan urat ini. Otot yang ada di belakang ini yang menggabungkan antara otak besar dengan badan. Yang menggabungkan antara otak besar dengan badan. Makanya Faridan azanillahu jadi wayakum, kalau ini itu putus maka langsung plus. Padahal nyembelih itu yang kita butuhkan setelah nyembelih itu geraknya itu. Gerak itu. Yang kemudian darahnya itu banyak yang keluar. Kalau saya putus, ini gak percaya coba. Ojo tabian. Ini itu ayam ya disembelih langsung putus. Itu enggak, geraknya itu ada dikit tabian. Coba plek terus mati. Cara itu kadang-kadang masih tersimpan di belakang. Itu titik kemakruhannya. Itu titik kemakruhannya. Begitu juga dengan nyembelih dari belakang. Begitu juga dengan nyembelih belakang. Mazhab jumhur para ulama itu makruh. Sebagian ahli ilmu mengatakan haram.
ini seingat ana yang mengatakan haram itu fikih Syafi'iyah, seingat ana. Wallahu alam, ana lupa apakah benar dari fikih Syafi'i atau tidak. Jadi titik permasalahannya adalah kalau disembelih dari belakang itu sudah mati sebelum ini putus. Jadi sudah mati sebelum ini putus. Jadi dalam teori kematian, para ikhwatin azanillahu, mati menurut dokter itu kalau ini sudah nggak kono fungsinya itu dianggap mati. Itu sudah dianggap mati. Makanya tahu lele itu kalau dengan belai dari depan itu sakti, iso langi, iso apa. Tapi coba dibalik. Jadi sembelihlah dari atas. Itu langsung prek mati. Kalau sembelih dari atas, itu langsung prek itu mati. Kenapa? Ya karena inti hidupnya itu sudah putus. Jadi inti hidupnya itu sudah putus. Wallahu a'lam.